Assalamualaikum Ibu Bapak guru hebat yang ada dimanapun. Perkenalkan saya Siska Arianti. Kali ini kita akan belajar sedikit mengenai bagaimana membangun kreativitas anak melalui kurikulum merdeka. Nah, tak kenal maka tak sayang kata orang-orang. Kenalkan, saya Fiska. Profesi saya sehari-hari sebagai kepala sekolah dan juga sebagai asesor dari Badan Akreditasi Pendidikan Dasar Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah. Baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan bertanya dulu nih, mungkin membuka kembali pemahaman Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di manapun, apa itu kreativitas anak usia dini. Nah, kreativitas anak usia dini ini adalah aspek penting nih ya, yang perlu dikembangkan di dalam diri anak. Itu mencakup kemampuan berpikir di luar batasan konvensional dan menghasilkan ide-ide baru. Jadi kreativitas ini bisa berbentuk seni, kerajinan, tulisan, permainan eh, imajinasi mereka, kemudian karya mereka. Nah, banyak bentuknya dari wujud dari kreativitas ini. Nah, kalau seperti itu bagaimana, kenapa sih kreativitas ini penting kita kembangkan di anak usia dini? Yang pertama, kita ingin meningkatkan nih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah bagi anak-anak untuk beradaptasi nih terhadap perubahan. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar anak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi pada diri anak. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Bagaimana cara kita membangun nih kreativitas anak-anak tersebut? Apakah menggunakan LKS atau pembelajarannya berpusat kepada anak atau berpusat kepada guru? Oke, yuk kita lihat bagaimana caranya. Nah, sebelum kita masuk ke caranya, kita harus paham dulu nih, ada 4 nih elemen penting dalam mewujudkan kreativitas anak-anak. Yang pertama, penataan lingkungan mainnya dulu. Jadi penataan lingkungan main yang kita siapkan itu harus menumbuhkan kreativitasnya anak. Harus mampu membuat anak-anak itu mengeluarkan ide-ide cemerlang mereka. Kemudian pembelajaran. Nih, ini amat penting juga nih Bapak dan Ibu. Pembelajaran itu proses di mana si anak-anak ini memperoleh pengetahuan mereka. Jadi pembelajaran kita siapkan harus menarik, harus mampu membuat mereka memperoleh sesuatu nih dari pembelajaran kita siapkan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Nah, ini Bapak dan Guru hebat pasti tahu ya bagaimana menggunakan pertanyaan pemantik ini untuk menstimulasi anak, membantu mereka dalam proses berpikirnya. Kemudian yang keempat, evaluasi. Harusnya kita sebagai guru harus berefleksi nih terhadap pembelajaran yang sudah kita siapkan untuk mereka. Apakah sudah berhasil atau belum? Yuk, sekarang kita lihat dulu nih penataan lingkungan main yang pertama. Nih, kalau di dunia PAUD ya. Jadi penataan lingkungan main yang harus kita siapkan itu beragam Bapak dan Ibu. Harus beragam. Kenapa harus beragam? Karena karakteristik anak ini berbeda-beda. Kemampuan mereka juga berbeda-beda. Kemudian kesukaan mereka juga berbeda-beda. Jadi ketika kita menyiapkan lingkungan yang beragam, anak diberi kebebasan nih untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Jadi penataan lingkungan mainnya harus semenarik mungkin, seperti ibaratkan kita belanja ke mall ya. Kalau sudah ditata kan kita tinggal pilih nih, seperti itu. Kemudian bagaimana nih awal kegiatannya supaya kreativitas anak ini muncul dari jangan hanya kita menyiapkan lingkungan mainnya saja, harus ada pembacaan cerita. Jadi diawali kegiatan pembukaan sudah penataan, kita penataan lingkungan mainnya, kemudian awal kegiatannya diawali dengan pembacaan cerita. Kenapa menggunakan cerita? Karena untuk menambah wawasan anak, membantu anak nih menemukan ide, oh dia mau main apa nih ya, menambah kosakata mereka dan menguatkan literasi mereka. Jadi diawali dengan membacakan cerita boleh atau buku cerita atau mendongeng.
Jadi kita silahkan kepada Bapak dan Ibu guru mencari strateginya seperti apa. Kemudian pembelajaran yang kita siapkan harus apa tadi? Harus berpusat pada anak. Kalau berpusat pada guru-guru yang menentukan, oh ini nih. Tapi kalau berpusat kepada anak, berikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi nih. Memberikan proyek-proyek yang terbuka, memungkinkan murid itu memilih topik yang mereka sukai dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek, ini sangat efektif di Bapak dan Ibu. Mereka akan melakukan sesuatu. Jadi anak ini merasa mereka tuh bermain, tapi bermainnya mereka itu belajar. Jadi pembelajaran yang kita siapkan harus berpusat pada anak. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu guru yang dapat saya sampaikan hari ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jadikan aktivitas sehari-harinya menjadi ladang ibadah kita. Yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.